Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riwi Wirananda, NIM 18093188-201, kelas A, angkatan 2018, Prodi Pendidikan Jasmani. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah bimbingan dan konseling. Ya, yang akan saya praktekkan di sini judulnya adalah landasan bimbingan dan konseling. Pengertian landasan dan bimbingan konseling. Landasan dalam bimbingan konseling pada hakikatnya merupakan faktor-faktor yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan khususnya oleh konselor selaku pelaksana utama dalam mengembangkan layanan bimbingan dan konseling. Ibarat sebuah bangunan, untuk dapat berdiri tegak dan kokoh tentu membutuhkan fondasi yang kuat dan tahan lama. Apabila bangunan tersebut tidak memiliki fondasi yang kokoh, maka bangunan itu akan mudah goyah atau bahkan ambruk. Demikian pula dengan layanan bimbingan dan konseling. Apabila tidak didasari oleh fondasi atau landasan yang kokoh, akan mengakibatkan kehancuran terhadap layanan bimbingan dan konseling. Konseling itu sendiri dan yang menjadi taruhannya adalah individu yang dilayaninya atau kliennya. Secara teoritik, berdasarkan hasil studi dari beberapa sumber, secara umum terdapat 4 aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan dan konseling, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosial dan budaya, dan yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, aspek-aspek atau aspek pokok yang mendasari pengembangan layanan bimbingan konseling yaitu: yang pertama, landasan filosofis, yang kedua, landasan religius atau agama, yang ketiga, landasan psikologis, yang keempat, landasan sosial budaya, yang kelima, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang keenam, landasan pedagogis. Kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang dapat memberikan arahan dan pemahaman khususnya bagi konselor dalam melaksanakan setiap kegiatan bimbingan dan konseling yang lebih bisa dipertanggungjawabkan secara logis, etis maupun estetis. Yang kedua itu adalah landasan religius. Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dengan kehidupan di akhirat. Dengan kata lain, hidup manusia tidak dapat dipisahkan dengan aspek religius atau agama. Keyakinan manusia bahkan dirinya sebagai makhluk Tuhan, sebagai khalifah di muka bumi, harusnya dijaga dan difungsikan oleh manusia itu sendiri. Implementasi unsur agama di dalam konseling tidak menuntut konselor sebagai ulama atau mengupas suasana konseling dengan dakwah agama yang dikemukakan oleh Herman Anti 1998-1953, tetapi dilakukan dengan wajar. Jangan dipaksa dan tetap memberikan kebebasan pada klien untuk menentukan sendiri nasibnya, agar prosedur konseling tetap diwarnai aspek religius. Maka konselor sendiri hendaknya orang yang telah mengamalkan ajaran agamanya, memiliki iman dan takwa yang dinamik. Kemudian yang ketiga, landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Untuk kepentingan bimbingan dan konseling, beberapa kajian psikologis yang perlu dikuasai oleh konselor adalah tentang yang pertama atau bagian A, motif dan motivasi, bagian B, pembawaan dan lingkungan, bagian C, perkembangan individu, bagian D, belajar,
Bagian E kepribadian, dan bagian E kepribadian. Kemudian yang keempat, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seseorang individu dapat pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya di mana ia hidup. Terkait dengan layanan bimbingan konseling di Indonesia yang diungkapkan oleh Muhammad Surya tahun 2006 mengatakan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti di Indonesia. Kemudian yang kelima, landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Sejalan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi berbasis komputer, sejak tahun 1980-an peranan komputer telah banyak dikembangkan dalam bimbingan dan konseling. Menurut Gosel, di dalam bukunya Prayitno tahun 2003, bidang yang telah banyak memanfaatkan jasa komputer ialah bimbingan karir dan bimbingan dan konseling pendidikan. Yang Muhammad Surya tahun 2006 mengemukakan bahwa sejalan dengan perkembangan teknologi komputer, interaksi antara konselor dengan individu yang dilayani atau klien tidak hanya dilakukan secara hubungan tatap muka, tetapi dapat juga dilakukan melalui hubungan secara virtual atau dunia maya melalui internet dalam bentuk-bentuk cyber counseling. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, landasan pedagogis. Setiap masyarakat tanpa terkecuali senantiasa menyelenggarakan pendidikan dengan berbagai cara dan sarana untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Pendidikan itu merupakan salah satu lembaga sosial yang universal dan berfungsi sebagai sarana reproduksi sosial. Menurut Budi Santoso 1992. Pada landasan ini, pendidikan akan ditinjau sebagai landasan bimbingan dan konseling dari 3 segi. Yang pertama atau bagian A, pendidikan sebagai upaya pengembangan individu. Bagian B, pendidikan sebagai inti proses bimbingan konseling. Bagian C, pendidikan lebih lanjut sebagai inti tujuan bimbingan tujuan dan konseling. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.